Di sana dia, cepat tangkap. Kamu siapa? Jangan bicara. Kalau mereka dengar, kamu juga mati. Dia keracunan. Dia takkan lari jauh, cepat cari. Tolong. Ini liontin giok, warisan keluarga. Siapapun yang memegang liontin ini adalah istri Direktur Konsorsium Nugontoro. Dengan kata lain, istriku. Selamat pagi, Pak Arga. Selamat pagi, Pak Arga. Nyonya besar minta Anda jam 3 sore. Pulang untuk perjodohan. Ini sudah yang ke-9 kalinya bulan ini. Sudah kubilang, pemegang liontin giok warisan keluargaku adalah istriku, Arga Pradana. 6 tahun. Kalian bahkan tak bisa temukan satu orang. Pak Arga. Anda dan Nyonya bertemu 6 tahun lalu. Anda bahkan belum melihat wajahnya. Informasinya terlalu sedikit. Sangat sulit untuk menemukannya. Kalau tak ketemu, cari terus. Kerahkan seluruh konsorsium Nugontoro. Semua 140.000 karyawan harus mencari. Baik. Ayah, Kamu panggil aku apa? apa om ayahku? Ini benda pemberian ayah untuk ibu. Ini liontin giok warisan keluargaku. Siapa namamu? Di mana ibumu? Namaku Bima Mahesa. Ibuku bernama Laras Mahesa. Ayah, aku datang untuk minta tolong. Minta tolong? Ibumu kenapa? Apa yang terjadi padanya? Tante tidak suka ibu dan aku. Dia memaksa ibu untuk dijodohkan. Cepat ikut aku, selamatkan ibu. Apa? Damar Wijaya, antar aku jemput istriku. Jadi kamu yang dijodohkan dengan anakku, Laras Mahesa ya? Aku tidak ada waktu untuk basa-basi. Dengar ya, kalau mau nikah dengan anakku, boleh. Bawa mahar 200 juta. Dan rumah seharga 2 miliar sebagai harta bawaan. Ibu kira anak ibu itu si emas kecil sampai semahal itu? Kamu, Bu, dia. Jaga bikaramu. Anakku memang emas batangan. Asal kamu tahu, tidak ada mahar juga tidak apa-apa. Buang saja anak bawaan itu. Anakku bukan pria penanggung masalah. Benar sekali. Tidak mungkin. Cari saja orang lain. Hei! Jangan tidak tahu diri ya. Dengar, kamu itu punya anak di luar nikah. Aku suruh kamu buang anak liar itu. Itu demi kebaikanmu. Benar menurutku. Seharusnya kamu cepat menikah denganku. Lalu beri aku anak laki-laki. Lepaskan aku. Bu, dia memukulku. Dasar jalang cilik. Beraninya kau memukul anakku. Sepertinya kau cari mati. Kalian yang bosan hidup. Ibu! Bima Mahesa. Siapa yang memberimu nyali menyentuhnya? Kalian ini siapa? Ayah keren sekali. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu kalian tidak berhak mengatur ibu dan anak ini. Aku beri kalian 3 detik. Pergi dari sini. Atas dasar apa kami harus pergi? Kau siapanya jalang ini? 1. Dan si anak haram itu? Berani sebut dia anak haram? Cepat minta maaf pada Bima. Kau berani memukul ibuku? 2. Nah, kau tidak apa-apa? 3. Nah, ayo kita pergi. Mereka preman, cepat pergi. Bima Mahesa, bukannya ibu suruh tunggu di rumah nenek? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku sudah menemukan ayah. Bima Mahesa, jangan mengada-ada. Maaf Pak, anak saya tidak punya ayah sejak kecil. Jadi dia sangat menginginkan seorang ayah. Sepertinya dia tidak mengingatku. Lalu ayah dari anak itu? Sudah meninggal. Meninggal? Karena menelantarkan kami. Jadi, dia sudah meninggal. Tapi, Pak Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apa Anda mengenal saya? Di situs kencan online aku pernah melihat profilmu. Aku sangat tertarik padamu. Oh ya? Tapi orang seperti Anda yang punya pengawal masih ikut kencan online? Pengawal? Pengawal apa?
Mereka satpam di sini. Ah, iya, kami satpam di sini. Tuan ini bilang ada keributan. Jadi kami datang untuk memeriksa, karena tidak ada apa-apa. Kami permisi dulu. Sepertinya Laras Mahesa dulu pernah mencariku. Pasti ada banyak kesalahpahaman. Makanya dia sekarang sangat menolakku. Untuk saat ini, lebih baik sembunyikan identitasku. Kamu tidak terluka, kan? Tidak apa-apa, terima kasih. Kalau begitu, ayo kita bicara. Tidak perlu, aku tidak mau dijodohkan lagi. Aku tidak mau Bima Mahesa menderita lagi. Aku tidak akan membiarkan Bima Mahesa menderita. Maksudku, aku bersedia menjadi ayah dari anakmu. Aku bersedia menerima kalian. Kamu tidak keberatan. Kamu, apa kamu punya penyakit tertentu? Tidak bisa punya anak. Aku tidak punya penyakit. Tapi orang tuaku di rumah terus mendesakku untuk menikah. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Jika kamu tidak keberatan, ayo kita duduk dan bicara. Perkenalkan, namaku Arga Perdana. Aku bekerja di Konsorsium Nugontoro sebagai insinyur biasa. Halo, namaku Laras Mahesa. Ini anakku, Bima Mahesa. Sehari-hari aku dan Bima Mahesa hidup dari jualan kaki lima. Tapi uang yang kami hasilkan cukup untuk kebutuhan kami. Hello Bima Mahesa. Halo Om Ganteng. Sejujurnya, seperti yang kubilang tadi, di situs kencan online, aku sudah melihat profilmu. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa langsung nikah catatan sipil. Aku akan memberi kalian sebuah keluarga. Sekarang, Oke, berdua lebih dekat. Senyum ya, bagus. 3, 2, 1. aku tidak menyangka menikah dengan pria yang baru kutemui sekali. Apa aku sudah menikah? Hore, aku punya papa. Laras Mahesa, Bima Mahesa. Selama 6 tahun ini, kalian pasti sangat menderita. Mulai detik ini, setiap detiknya, aku akan melindungi kalian. Aku tidak akan mengecewakan kalian lagi. Oh ya, Pak Arga. Wajahmu sepertinya tidak asing. Apa kita pernah bertemu? Sepertinya tidak. Mungkin karena wajahku pasaran. Kamu setampan ini bilang wajahmu pasaran. Kamu lucu juga ya. Oh ya. Ini untukmu. Maaf, agak terburu-buru menyiapkannya. Sin, kamu sudah menyiapkan ini juga. Cantik sekali. Tapi ini pasti mahal kan? Tidak mahal. Cuma ratusan ribu. Terima kasih. Aku suka sekali. Laras Mahesa, aku tahu dulu kamu sendirian. Membesarkan Bima Mahesa pasti berat. Sekarang ada aku. Aku akan selalu menemani kalian. Sepertinya akan hujan. Mama, apa Mama lupa sesuatu? Oh iya, jualan kita. Pak Arga, sampai jumpa. Bima Mahesa, ayo cepat. Bima Mahesa, duduk yang benar. Pak Arga, Segera siapkan satu unit rumah yang lebih kecil. Satu mobil biasa. Dan cari tahu di mana Nyonya jualan. baik, ayo. Utangku pada mereka berdua hanya bisa aku bayar perlahan. Bima Mahesa, Mama bawa kamu berteduh dulu. Kamu bawa anakmu berteduh dulu, biar aku yang bereskan sisanya. Ayo, naik. Aku antar kalian pulang. Tapi bajuku kotor semua. Nanti mobilmu jadi kotor. Kamu lebih penting dari mobil. Oh, itu Pak Arga. Terima kasih banyak untuk hari ini. Cepat keringkan dirimu. Terima kasih. Oh ya.
Malam ini aku tidur di mana? Tidur? Maksudmu, kamu mau menginap di sini malam ini? Ya. Mama, Pak Arga, sudah malam. Sebaiknya Anda pulang istirahat. Laras Mahesa, kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Mama. Iya, sayang. Pak Arga! Pak Arga! Pak Arga! Pak Arga, akhirnya ketemu. Ada dokumen penting perusahaan yang perlu Anda tangani. Malam ini aku tidak pulang. Suruh orang antarkan dokumennya. Aku akan periksa di mobil. Anda tidak pulang? Pak Arga, hujannya deras sekali. Apa Anda akan menunggu di bawah, menjaga mereka semalaman? Selama ini, aku sudah terlalu banyak berutang pada mereka. Jangankan menjaga semalaman. Bahkan menjaga siang malam pun, rasanya tidak akan cukup. Tapi, Pak Arga. Sudah, aku tidak apa-apa. Kamu pulang saja. Pak Arga! Pak Arga! Ayo, pergi. Hujan sederas ini, semoga mereka berdua baik-baik saja. Kenapa panas sekali? Jangan-jangan demam? Kenapa ponselku mati di saat begini? Bima Mahesa, jangan takut. Mama bawa kamu ke rumah sakit. Aduh! Arga Pradana? Laras Mahesa! Laras Mahesa! Laras Mahesa! Laras Mahesa! Laras Mahesa! Laras Mahesa! Laras Mahesa? Bima Mahesa! Bima Mahesa! Bertahanlah! Bima Mahesa! Pak Arga! Perintahkan sekarang, kerahkan semua sumber daya medis keluarga kita. Siaga 24 jam. Pastikan tidak terjadi apapun pada istri dan anakku. Baik. Laras Mahesa, maafkan aku. 6 tahun ini, kamu merawat Bima sendirian. Pasti berat ya. Sekarang ada aku. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Bima Mahesa. Bima Mahesa. Bima Mahesa. Laras Mahesa, kamu sudah sadar. Di mana Bima Mahesa? Di mana Bima Mahesa? Tenang saja, demam Bima sudah turun. Dia sedang istirahat di sebelah. Justru kamu, semalam demammu tinggi sekali. Dokter saja sampai kaget. Terima kasih sudah menjagaku semalam. Ini sudah kewajibanku. Lagi pula, sudah lama sekali tidak ada yang merawatku seperti ini. Mungkin pria waktu itu tidak sengaja meninggalkanmu. Kamu membela pria brengsek itu? Tentu saja tidak. Maksudku, pria itu memang bajingan. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan menderita seperti ini. Kamu kan bukan pria brengsek itu. Kenapa kamu segugup itu? Sudah, demammu baru saja turun. Tidurlah lagi. Mama, kalian sedang apa? Mama, wajahmu kenapa merah? Apa papa membuatmu marah? Bima Mahesa, jangan bicara sembarangan. Aku mau angkat telepon dulu. Iya. Papa, Mama suka sekali kue kecil. Kalau dia marah, belikan saja dia kue kecil. Kamu sedang mengajariku. Cara membujuk mamamu. Ini rahasia kita. Papa janji akan jaga rahasiamu. Istirahatlah lagi.
Aku temui mamamu dulu. Hello? Laras Mahesa. Besok ulang tahunku. Kamu dan Bima Mahesa harus datang ya. Nenek tunggu. Sebaiknya aku tidak usah datang. Nenek tahu, hubunganmu dengan keluarga tidak baik. Kamu takut diganggu mereka. Tenang saja, besok ada nenek di sana. Kamu harus datang ya. Nenek menunggumu. Iya, Nek. Perlu beritahu Pak Arga soal ini. Laras Mahesa. Aku dengar semua tadi. Jadi, kamu mau pergi? Besok ada urusan mendadak di kantor. Tapi kamu tenang saja. Pergilah bersama Bima Mahesa. Selesai urusanku, aku langsung ke sana. Baiklah. Aku beritahu Bima Mahesa dulu. Damar Wijaya. Besok aku dan istriku ke pesta ulang tahun sepuh. Tolong siapkan hadiah yang pantas. Ruang VIP ini mewah sekali. Berapa ya harganya? Iya, seumur hidupku, baru pertama kali melihat tempat sebagus ini. Paman, Bibi, ruangan ini dipesan oleh Rangga Pratama. 2 tahun ini bisnisnya untung. Ini bukan apa-apa. Sinta Mahesa memang hebat. Dapat tunangan yang membanggakan. Tidak seperti yang hamil di luar nikah. Mempermalukan keluarga Mahesa. Benar. Sudah begitu, di pesta ulang tahun sepuh nenek, dia masih terlambat. Sungguh tak tahu aturan. Laras Mahesa. Kenapa dia membawa anak liar itu? Ikut dibawa ke sini. Untung saja dulu Rangga Pratama memutuskannya dan memilih Sinta Mahesa. Kalau tidak, bisa-bisa dia diselingkuhi terus. Perempuan murahan sepertinya. Tidak pantas untuk Rangga Pratamaku. Pria sebaik itu. Dulu bukan putus, Rangga Pratama yang mencampakkannya. Tidak kusangka, Laras Mahesa. Kamu tidak tahu malu sekali. Sudah kucampakkan, masih mengejarku ke sini. Kamu benar-benar murahan ya. Rangga Pratama, tolong jangan terlalu percaya diri. Aku datang hanya demi nenek, merayakan ulang tahunnya. Minggir. Kamu bawa anak liar ini. Masih saja sombong. Kalau aku tidak mau minggir, kamu bisa apa? Laras Mahesa. Dia anakku, bukan anak liar. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, akan kurobek mulutmu. Kamu bilang dia bukan anak liar? Coba panggil ayahnya, biar kita lihat. Kenapa? Tidak berani? Atau memang tidak ada? Perempuan jahat. Aku punya ayah. Sekarang aku telepon ayah. Biar ayah yang menghajarmu. Ini laporan keuangan perusahaan bulan lalu. Halo. Ayah, ibu diganggu orang. Cepat ke sini. Apa? Aku segera ke sana. Tunggu ayah baik-baik ya. Beritahu semua orang. Semua urusan perusahaan ditunda. Aku harus segera sampai. Di pesta ulang tahun sepuh nenek Laras Mahesa. Baik. Ayahku akan segera tiba. Dia tak akan melepaskan kalian. Maksudmu, Laras Mahesa mencarikanmu ayah tiri? Dengan kondisi kalian, masih bisa dapat pria penanggung masalah. Laras Mahesa, suamimu kerja apa? Kenapa tidak dibawa? Biar kenalan dengan kami. Pasti tidak bisa dibanggakan ya. Ayahku hebat sekali. Dia orang konsorsium Nugontoro. Konsorsium Nugontoro itu kan di kota Semeru. Perusahaan terhebat. Cepat panggil dia ke sini. Biar kami semua kenalan. Cukup, konsorsium Nugontoro memang hebat. Tapi apa hubungannya dengan Laras Mahesa? Jangan seolah-olah suaminya itu presiden direktur konsorsium Nugontoro. Dengan kondisinya, paling-paling cuma bisa dapat satpam jelek dan miskin kan? Sinta Mahesa kami benar. Kalau tidak, kenapa si Laras Mahesa itu tidak membawa suaminya untuk kami lihat? Pasti jelek sekali sampai malu. Mungkin sekarang saja tidak bisa masuk. Disangka pengemis oleh satpam, lalu diusir. Siapa yang kamu bilang diusir? Kamu tidak apa-apa, Laras Mahesa? Ayah, akhirnya kamu datang. Jadi ini suami Laras Mahesa. Tampan sekali. Sepertinya lebih hebat dari suami Sinta Mahesa. Kalian buta ya?
Pria ini cuma modal tampang, tapi tidak berguna. Dia tidak pantas dibanding-bandingkan dengan Rangga Pratama. Rangga Pratama itu rekan kerja konsorsium Nugontoro. Hanya dengan itu saja, dia tidak akan bisa menandinginya. Benar. Yang tanda tangan kontrak denganku adalah manajer Surya dari konsorsium Nugontoro. Setelah aku tanda tangan kontrak, aku, Rangga Pratama, akan menjadi orang terpandang di seluruh kota Semeru. Rangga Pratama, jaga bicaramu. Laras Mahesa, biar aku yang urus. Kamu bilang mau tanda tangan dengan manajer Surya? Kamu juga kenal manajer Surya? Kalau begitu, seharusnya kamu. Kamu tidak akan bisa tanda tangan. Apa katamu? Aku yang bilang. Kamu bilang aku tidak bisa tanda tangan kontrak. Kamu pikir kamu presiden direktur konsorsium? Dengan satu ucapan, bisa menghancurkan hidupku. Manajer Surya sudah datang. Sekarang akan kubuat kamu merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Manajer Surya dari konsorsium Nugontoro tiba. Manajer Surya, Anda datang untuk membahas kontrak? Rangga Pratama, perilakumu tidak baik. Kerjasama konsorsium Nugontoro denganmu dibatalkan. Apa? Apa katamu? Batalkan kontrak. Jangan, manajer Surya. Tolong pertimbangkan lagi. Rangga Pratama, pikirkanlah baik-baik. Laras Mahesa, ayo kita pergi. Bima Mahesa, ayo pergi juga. Rangga Pratama, bagaimana ini? Tenang saja. Tunggu saja reuni teman sekolah nanti. Aku akan membalasnya. Pak Arga, bagaimana Anda tahu manajer Surya akan membatalkan kerjasama dengan Rangga Pratama? Jangan-jangan Anda. Oh, mungkin saja bosku menemukan kelakuan buruk Rangga Pratama. Begitu ya? Sepertinya bukan itu. Bosmu itu bukan orang baik. Iya. Ayo kita pulang. Tunggu, kita memang akan pulang, tapi ke rumah yang lain. Rumah yang lain? Kita sudah lama menikah. Aku harus mengajakmu melihat tempat tinggalku. Kenapa? Kamu takut? Hayo, pergi ya, pergi. Bukan sarang bahaya juga. Ayah, ibu, kalian mau ciuman? Iya. Bicara apa kamu ini? Cepat pakai helmmu, kita mau pulang. Berangkat! Sudah sampai. Ini rumah baru kita. Ini kawasan elit kota Semeru. Satu rumah di sini miliaran rupiah. Kamu bisa beli rumah di sini? Miliaran rupiah. Waktu itu belum semahal ini. Properti di sini dikerjakan oleh bosku. Dia menyisakan satu untukku. Orang seperti bosmu itu, mana mungkin sebaik itu padamu? Pasti ada maunya. Kamu hati-hati saja. Mungkin karena aku bisa memberinya keuntungan. Dia orang yang hitung-hitungan. Pasti baik padaku. Benar juga. Bawa Bima Mahesa ke atas dulu. Aku parkir mobil. Iya, baik. Hello, Nek. Aku sudah datang ke pesta, tapi karena ada insiden, aku pulang duluan. Nenek tidak menyalahkanmu. Nenek mengadakan pesta ini supaya kamu dan Bima bisa bersenang-senang. Oh ya, Laras Mahesa, Nenek ke sana sekarang. Kirim lokasimu ya. Aduh, tolong! Tolong! Awas! Nenek, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Sudah menyelamatkan nyawaku. Anak muda ini baik sekali. Sudah tampan. Hatinya juga baik. Dengan larasku. Cocok sekali, anak muda. Aku kenalkan dengan seorang gadis ya. Cucuku sendiri, wajahnya cantik sekali. Sifatnya juga sangat baik. Begitu melihat kalian berdua, terlihat sangat serasi. Dia tinggal di lantai atas. Aku mau menemuinya. Nek, saya sudah menikah. Saya antar nenek ke atas. Soal pacar, lupakan saja. Kamu ini, kalau bertemu cucuku, pasti tidak akan bisa lupa. Nek, saya benar-benar sudah menikah. Istri saya juga sangat cantik, sangat baik. Di hatiku hanya ada dia.
Aku tidak akan menerima orang lain. Pak Arga? Nenek? Kalian saling kenal? Nenek? Kalian saling kenal? Nenek? Cucu yang nenek maksud itu istriku. Istri? Iya, Nek. Dia adalah suamiku. Suami cucu nenek, Arga Pradana. Kamu? Kamu itu suami cucu nenek? Wah, bagus. Ini rumah kami. Mari kita bicara di dalam. Bagus sekali. Kalian berdua sudah sampai tahap mana? Tahap apa? Nek, kami baru nikah catatan sipil. Kalau sudah menikah, bukankah harus ke tahap selanjutnya? Suami kuku, nenek tanya. Tahi lalat di paha Laras Mahesa, bentuknya seperti apa? Aku tahu. Dasar anak pintar. Aku tanya Paman Arga, kalau dia tahu, kamu akan punya adik perempuan. Benarkah? Ibu. Beri aku adik perempuan. Nenek. Baik. Sudah. Nenek tidak ikut campur. Kalian putuskan sendiri. Nenek buyut, aku sudah kenyang. Nenek buyut antar Bima tidur ya. Mau tidak? Biar ibumu dan Paman Arga bisa punya adik untukmu. Iya, mau. Eyo. Nek, Bima. Ada berapa kamar di sini? 2. Sekarang sisa 1. Lalu kita tidur di mana? Tentu saja kita tidur bersama. Tidak bisa. Aku belum siap. Aku hanya bercanda. Sebelum kamu siap, aku akan menghargai keputusanmu. Malam ini, aku tidur di sofa. Asal jangan sampai nenek tahu. Ternyata begini rasanya menikah. Tidak buruk juga. Berani ya kamu, Laras. Menikah tidak memberitahuku. Kamu masih menganggapku sahabat. Ini semua terjadi tiba-tiba. Salahku. Coba ceritakan suamimu itu orang seperti apa. Bisa membuatmu lulu juga. Dia hanya orang biasa. Tapi, orangnya baik sekali. Cepat bawa dia keluar, biar aku bisa lihat. Oh iya, besok kan ada reuni SMA kita. Kamu bawa dia ya? Aku baru dengar reuni itu diadakan oleh Rangga Pratama. Kalau begitu, aku tidak ikut. Jangan begitu. Wali kelas kita dulu minta bertemu denganmu. Bukankah kamu suka padanya? Anggap saja sekedar menyapa. Baiklah. Kalau begitu, kita sapa lalu pulang. Oh, di mana nenek? Nenek membawa Bima pulang. Katanya, agar kita bisa menikmati waktu berdua. Nyonya Arga, menurutmu, bagaimana kita menikmatinya? Aku ada reuni teman hari ini, jadi tidak bisa menemanimu. Aku pergi dulu. Selalu kabur kalau diajak berduaan. Sepertinya membuat istriku menerimaku masih butuh usaha keras. Demar Wijaya, cari tahu di mana istriku. Menghadiri reuni. Pak Jaya makin muda saja ya. Tentu saja. Pak Jaya, sudah lama sekali tidak bertemu. Pak Jaya? Ini kan Rangga Pratama. Di antara teman seangkatan kita, dia yang paling sukses. Katanya penghasilanmu kini miliaran setahun. Bahkan kerjasama dengan konsorsium Nugontoro. Hebat sekali. Sudah, kita kan teman lama. Jangan sungkan begitu. Reuni hari ini, karena aku yang adakan, kalian tenang saja. Semua makanan dan minuman, aku yang traktir. Setuju. Wow, memang hebat Rangga Pratama. Baik sekali. Loh, Laras Mahesa. Laras Mahesa datang. Kenapa diam saja? Duduk. Sini, ayo duduk. Dulu, kalau tidak salah, Laras Mahesa itu ratu kampus. Rangga Pratama pernah pacaran dengannya. Kalau sekarang pacar Rangga Pratama itu Sinta Mahesa, saudari kami. Sayang sekali, Sinta tidak bisa datang hari ini. Kalau ratu kampus yang kalian maksud itu, sekarang jualan kaki 5 di Pasar Malang.
Masa sih? Seingatku, Laras Mahesa pernah menang lomba desain di kampus kita. Kenapa sekarang jatuh miskin sampai jualan kaki lima? Mungkin hari ini datang untuk menjilat Rangga Pratama ya? Menjilat Rangga Pratama? Memangnya dia pantas? Rangga Pratama itu sekarang gajinya ratusan juta setahun. Bukan levelmu. Kamu tidak pantas untuknya. Berani-beraninya kamu maki Rangga. Nirmala Sari, jangan keterlaluan. Hei, makan malam hari ini untuk membuka wawasan kalian. Pesan saja apa yang kalian mau. Semua tagihan di sini, aku yang traktir. Pesanlah, Laras Mahesa. Suamimu yang miskin itu pasti tak akan sanggup membawamu ke restoran semewah ini. Bagaimana kalau panggil dia ke sini juga? Rangga Pratama, sepertinya kamu belum kapok. Di pesta nenek buyut lalu, kamu sudah dipermalukan. Sepertinya itu belum cukup. Laras Mahesa, jangan sok kamu. Waktu itu cuma kebetulan. Jangan-jangan kamu pikir suamimu yang miskin itu selalu beruntung. Wah, sepertinya ratu kampus kita ternyata sudah menikah. Kenapa tidak bawa suamimu? Biar kita lihat orangnya. Laras Mahesa. Cepat telepon dan panggil dia ke sini. Mumpung kita semua ada di sini. Dia kerja di konsorsium Nugontoro. Akhir-akhir ini dia. Hey, Laras Mahesa. Jangan cari-cari alasan. Jangan-jangan suamimu malu, makanya tak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Laras Mahesa. Maaf, aku terlambat. Wah, pertama kali ke tempat semewah ini ya? Pesan saja sesukamu. Aku, Rangga Pratama, yang traktir. Wow. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Tenang saja, ada aku. Laras Mahesa, suamimu itu sepertinya seumur hidup takkan sanggup makan di sini. Lihat saja gayanya yang payah. Benar-benar cocok denganmu. Bukan urusanmu. Memangnya kamu sanggup bayar? Bawakan aku sebotol arak ini. Dasar orang kampung. Datang ke tempat mewah begini, minum arak, bukan anggur. Biar saja dia pesan. 10 botol pun tak masalah. Kamu yakin? Pesan saja. Hari ini akan kubuat kalian terkesan. Lihat siapa orang kaya sejati. Maaf Pak, minuman ini tak bisa dikembalikan dan harus bayar di muka. Anda yakin mau pesan 10 botol? Buka mata anjingmu. Lihat baik-baik. Aku ini pelanggan setia. Masa bayar minuman saja tak mampu? Sajikan sekarang. Baik, silahkan gesek kartunya. Totalnya 2,5 miliar. Berapa? 2,5 miliar. Harga minuman ini 250 juta per botol. Anda memesan 10 botol. Jadi totalnya 2,5 miliar. Kamu cari gara-gara, ha? Mau menipuku dengan minuman mahal ini? Rangga Pratama, punya malu sedikit. Tadi kamu sendiri yang bilang, 10 botol pun kutraktir. Dan sekarang? Jangan pura-pura kaya. Siapa yang berani buat onar di sini? Bos Harta, ada yang mau kabur. Tidak mau bayar. Mereka yang mau buat onar. Pesan 10 botol tapi tidak bayar. Tangkap mereka semua. Laras Mahesa. Kali ini aku mau lihat apa kamu masih seberuntung itu. Masih ada yang datang menolongmu. Pak Arga. Bos Harta. Ternyata hotel ini milikmu. Jangan ungkap identitasku. Oh, ternyata Pak Arga. Kebetulan sekali. Karena minuman ini, Anda yang pesan. Tak usah bayar. Gratis untuk kalian. Anggap saja. Anggap saja sebagai balas budi padamu. Kapan kamu menyelamatkan orang sepenting itu? Aku mengakuisisi hotel ini dan membantunya melewati krisis. Itu sama saja menyelamatkan nyawanya. Itu sudah lama sekali. Kita bicarakan di rumah saja. Seingatku, aku pernah membuat kartu member diskon 50% di sini. Benar kan? Oh,
Benar, benar. Kalau begitu, pesankan aku ruang VIP mewah di sini. Aku ingin menjamu guru dan teman istriku. Baik, baik. Akan segera saya siapkan. Tunggu. Arga Pradana tidak perlu semewah ini. Tidak apa-apa, Laras Mahesa. Kartu member itu akan kedaluarsa. Lebih baik dipakai. Baiklah. Pak Jaya dan teman-teman sekalian, mari ikut saya ke ruangan lain. Reuninya kita lanjutkan. Adapun kalian bertiga, tidak perlu ikut. Agar tak merusak suasana reuni yang indah ini, menyebalkan saja. Benar, ayo kita pergi. Aku belum pernah melihat ruang VIP mewah di sini. Katanya hanya orang penting yang bisa masuk. Kali ini berkat Laras Mahesa, kita semua jadi bisa melihatnya. Ayo pergi. Rangga Pratama, kalau begitu. Pergi kalian semua. Arga Pradana, Laras Mahesa. Tunggu pembalasanku. Permisi, Pak. Anda belum membayar. 10 botol minuman dan makanan. Totalnya 2.560.000.000. Bagaimana pembayarannya? Bagaimana karamu menghitung? Bukankah minumannya gratis? Bos, kami dengar. Anda yang menyuruh Pak Arga memesan. Dan Anda juga yang bilang akan traktir. Jadi, Anda yang harus membayarnya. Kalau begitu, aku batalkan saja. Maaf, Pak. Saya sudah jelaskan dari awal. Minuman ini tidak bisa dibatalkan. Hari ini, aku tetap mau membatalkannya. Apa kalian bisa memaksa? Panggil keamanan. Pak, Anda tadi bilang apa? Saya tidak dengar. Tidak, saya bayar. 1 kali makan menghabiskan setengah hartaku. Laras Mahesa, tunggu saja. Pak Arga, terima kasih banyak. Reuninya jadi menyenangkan. Aku suamimu, kamu tidak perlu terus berterima kasih. Sudah, kamu mau jualan kaki 5, kan? Aku temani ya. Iya. Ayo, lihat-lihat. Laras Mahesa, istirahat dulu. Biar aku yang gantikan. Baik. Mas, bisa bantu aku pakai? Aku juga mau dong. Hei, selera pria memang payah. Serahkan saja padaku. Menurutku yang ini sangat cocok untukmu. Lihatlah. Ini memang lebih bagus dari yang tadi. Kalian berdua sepasang kekasih ya? Pria baik memang milik orang lain. Kakak cantik. Perhiasan di tokomu ini benar-benar sangat indah. Lagi pula, gaya desainnya mirip dengan desainer langgananku. Mirip sekali, desainer itu di kancah internasional sangat terkenal. Hanya saja terlalu misterius. Tak ada yang pernah melihatnya. Aku merasa terhormat. Sudah berhasil. Baik, kalau begitu kami pergi dulu. Lain kali kami datang lagi. Dia sepertinya sangat suka desain. Kenapa tidak dilanjutkan? Laras Mahesa. Aku dengar dari nenek, dulu waktu kamu sekolah, pernah memenangkan penghargaan desain. Kenapa tidak kamu tekuni bidang itu? Itu sudah lama sekali. Lagi pula, pendidikanku rendah. Perusahaan desain mana yang mau menerimaku? Aku ingat konsorsium Nugontoro sedang membuka lowongan desainer perhiasan. Menurutku, kamu bisa coba. Tidak. Aku tidak mau ke konsorsium Nugontoro. Laras Mahesa, aku tahu kamu benci Presiden Direktur Konsorsium Nugontoro. Tapi desain adalah impianmu. Dan konsorsium Nugontoro adalah tempat untuk mewujudkan impianmu. Jangan biarkan siapapun menghalangimu. Raihlah impianmu sendiri. Benar kan? Kamu benar juga. Tak perlu korbankan mimpiku. Demi pria brengsek, dia tidak pantas. Baiklah, besok aku akan coba. Biarlah pria brengsek itu. Asal dia bahagia, aku juga bahagia. Kamu pasti lapar kan? Aku belikan makanan enak untukmu. Hello, Jamar Wijaya. Segera minta Departemen HRD untuk membuat iklan lowongan desainer perhiasan. Ingat, turunkan kualifikasi menjadi lulusan SMA. Baik, Pak Prestia. Sudah dulu ya, suamiku sudah pulang. Aku tutup dulu. Kamu sudah pulang. Bima Mahesa sudah tidur? Ya. Ini apa? Ini
Ini hadiah untukmu. Coba kamu pakai. Kenapa tertawa? Tidak suka? Suka. Aku sangat suka. Aku sangat menyukainya. Sampai aku sudah sering membayangkan ini. Kenapa melihatku begitu? Keringkan rambutmu dulu. Nanti kamu masuk angin. Andai saja bisa seperti ini terus. Itu akan sangat indah. Aku bisa keringkan sendiri. Kalau begitu, aku mandi dulu ya. Halo, Damar Wijaya. Besok saat wawancara desainer perhiasan, kamu yang awasi langsung. Aku tidak bisa muncul. Baik, Pak Presdir. Apa ada Laras Mahesa? Sekarang giliranmu wawancara. Semangat. Berhasil atau tidak, itu tidak penting. Yang terpenting adalah tidak mengecewakan kepercayaan Arga Pradana padaku. Semangat! Semangat, semangat! Saya datang. Selamat pagi para pewawancara. Ini CV saya. Silakan dilihat. Laras Mahesa, 25 tahun. Lulusan SMA. Benar. Meskipun saya lulusan SMA, tapi saya... Apa yang dilakukan oleh HRD? Sampah seperti ini pun berani dipanggil untuk wawancara. Berikutnya. Hei, tunggu sebentar. Di lowongan pekerjaan kalian tertulis lulusan SMA juga bisa melamar. Lagi pula, kalian bahkan belum melihat rancangan desainku, tapi sudah menyebutku sampah. Hanya karena pendidikanku rendah. Memangnya ada yang perlu dilihat? Hanya setumpuk kertas tak berguna. Panggil Satpam. Usir orang ini keluar. Coba saja kalau berani. Sekretaris Damar. Kenapa Anda bisa ada di sini? Apa ada perintah dari Pak Arga? Sekelompok orang bodoh yang buta. Lain kali kalau membuka lowongan, tulis persyaratan pendidikannya dengan jelas. Tidak semua orang berpendidikan rendah, rela kalian sebut sampah. Tidak semua orang berpendidikan rendah, rela kalian sebut sampah. Hei, Nona Laras. Mohon tunggu sebentar. Oh. Saya sudah melihat rancangan desain Anda. Sangat luar biasa. Perusahaan kami sangat membutuhkan desainer berbakat seperti Anda. Maksud Anda? Selamat, Anda diterima. Besok Anda sudah bisa mulai bekerja. Anda tidak sedang menipu saya, kan? Tentu saja tidak. Anda sangat luar biasa. Terima kasih. Sekelompok orang bodoh yang buta. Kalau saja aku terlambat sedikit, mereka akan mengusir istri Presdir. Kalian bertiga dipecat. Kemasi barang kalian dan pergi. Kenapa, Sekretaris Damar? Karena kalian merendahkan orang lain. Orang seperti kalian. Tidak pantas bekerja di konsorsium Nugontoro. Aku harus segera beritahu Arga Pradana. Dia pasti akan sangat senang untukku. Sayang, aku lulus wawancara. Bersoraklah untukku. Benarkah? Bagus sekali. Nanti malam kita rayakan. Kamu di mana? Aku ke sana. Aku di kantor, biar aku yang turun. Hari ini Presdir akan datang. Kamu sudah dengar? Kira-kira hari ini kita bisa melihatnya tidak ya? Sudahlah, jangan berharap. Dia itu Arga Pradana. Orang kecil seperti kita tidak akan punya kesempatan bertemu dengannya. Siapa nama presdir kalian? Tunggu sebentar. Siapa nama presdir kalian? Arga Pradana. Arga Pradana? Apa dia sudah menikah? Tentu saja belum. Dia itu bujangan idaman. Kenapa? Kamu juga suka padanya? Bukan. Aku sudah menikah. Oh, ternyata hanya namanya yang sama. Syukurlah. Arga Pradana itu bukan dia. Pria tak berperasaan itu. Aku tunggu di depan kantormu ya. Pak Arga. Pak Arga, tunggu sebentar. Akhirnya saya bisa bertemu Bapak.
Jangan panggil Pak Arga. Panggil saja saya Arga. Laras Mahesa, kamu duduk dulu. Aku mau bicara dengannya. Oke. Pria ini pakai setelan mahal. Di kota Semeru, hanya keluarga kaya yang bisa membelinya. Orang sekaya ini, kenapa di depan Arga Pradana begitu hormat padanya? Aku pergi dulu ya. Kamu duluan saja. Arga Pradana, pria kaya tadi. Kenapa dia begitu ramah padamu? Jujur saja, jangan coba-coba bohong. Sepertinya Laras Mahesa masih menolak. Identitasku, dia tidak boleh tahu. Saat aku berbisnis tahun lalu, aku menolong istri dan anaknya. Dia terus ingin membalas budi. Laras, setelah ini kita jalan-jalan ke mall ya? Itu aku sudah tidak punya baju lagi. Hanya pakai yang ini saja. Boleh? Sekalian untuk Bima juga. Laras Mahesa. Aku juga baru pertama kali jadi suami. Dan jadi ayah. Kalau ada yang salah, kamu harus bilang padaku. Kita bisa selesaikan bersama. Kenapa kamu jadi melankolis begini? Kamu pikir hidup ini seperti bisnis? Cepat makan. Laras Mahesa, dasar jalang kecil. Kau mempermalukanku di depan teman, membuatku sangat malu. Sekarang kau malah hidup enak di sini. Selama ada aku, jangan mimpi. Kau bisa hidup bahagia. Oke. Aku bayar dulu ya. Oke. Yo, Laras Mahesa. Kota Semeru ini begitu besar. Kenapa kita harus bertemu di sini? Apa kau sengaja ingin bertemu denganku? Rangga Pratama, kamu ini tidak kapok juga ya? Pergi. Kuberi tahu kau, Laras Mahesa. Karena kau bermain tarik ulur denganku, aku beri kau satu kesempatan. Ceraikan si miskin itu dan jadilah simpananku. Aku bisa pertimbangkan untuk membiayai anak bawaan itu. Kamu sudah gila? Kalau punya waktu, cuci mulutmu dengan sabun. Jangan bikin aku muak. Hei, berhenti! Kuperingatkan kau, jauhi istriku. Kukira siapa? Oh, si pria penanggung masalah. Wanita bekas pakai ini sudah tidak berharga. Hanya orang bodoh sepertimu yang menganggapnya berharga. Tutup mulutmu! Jigiku! Ku beri tahu kau, dengan semua koneksiku, kau berani menyentuhku? Tunggu saja masalah datang padamu. Saat itu, Laras Mahesa akan jadi milikku. Rangga Pratama, tutup mulutmu. Mulut kotormu itu suka memfitnah wanita, selalu bawa sial. Mau apa kau? Ini peringatan terakhirku. Berani kau memfitnahnya lagi, akan kuhilangkan kau dari kota Semeru. Ayo, pergi. Oke. Laras Mahesa. Aku akan suruh orang untuk suami miskinmu itu. Kau baru saja memukul Rangga Pratama. Melihat sifatnya, dia pasti akan balas dendam. Aku ini suamimu. Melindungimu adalah kewajibanku. Lagi pula dia yang lebih dulu menghinamu dan Bima. Aku tidak tahan. Kau hanya seorang teknisi. Kau tidak mengerti dunia orang kaya. Sangat rumit. Masalah ini tidak akan sesederhana itu. Tenang saja, kalaupun dia cari masalah, aku punya beberapa teman yang berpengaruh. Arga Pradana, seseorang meminta kami bicara denganmu. Ikut kami sekarang. Tunggu! Apa yang kalian lakukan? Aku sudah panggil polisi. Tenang saja, Laras Mahesa. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Tunggu aku di rumah. Paling lambat, malam ini aku pulang. Tapi... Percayalah padaku. Pulanglah dulu. Tidak bisa. Pak Arga diculik karena menolongku. Aku harus cari cara. Wah, Laras Mahesa. Sepertinya orang suruhanku sudah berhasil ditangkap ya? Rangga Pratama, kau sungguh licik.
Laras Mahesa, suami miskinmu itu yang memukulku lebih dulu. Ini hanya balasan setimpal. Katakan berapa uang yang kau mau. Uang? Cih, uang hanya bisa menyembuhkan lukaku. Tapi kalau kau mau bersamaku, itu akan menenangkan jiwaku. Mungkin aku akan melepaskannya. Kau tidak pantas. Berani kau menamparku, Laras Mahesa. Hanya karena tamparan ini. Bahkan jika suamimu itu berlutut memohon padaku, aku tidak akan melepaskannya. Keluargamu tidak akan pernah hidup tenang. Inilah harga yang harus kau bayar, karena telah menolakku. Tunggu saja mayat suamimu. Halo, saya mau lapor polisi. Presiden Konsorsium Nugontoro diculik oleh preman. Kalau berita ini tersebar, di mana muka keluarga Pradana? Ayo. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Kamu sudah lebih tinggi dariku. Terima kasih, Paman, sudah datang. Jangan sungkan, nak. Aku juga tidak menyangka bawahanku ternyata sampah masyarakat. Berani-beraninya menculikmu. Tenang saja. Aku akan beri mereka pelajaran. Paman, masalah internal Anda selesaikan saja sendiri. Nanti ayahku akan mengajakmu minum. Sampaikan salamku untuk ayahmu. Aku pergi dulu. Lepaskan aku! Lepaskan! Angkat kepalamu. Kau? Bagaimana kau bisa keluar secepat ini? Kau takut? Saat kau menghina istriku, kenapa kau tidak takut? Saat kau terus mengganggunya dan menantangku, kenapa kau tidak takut? Hal yang paling menyedihkan adalah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Ampuni saya, Tuan. Tuan. Rangga Pratama, kan? Kau akan membayar semua ini. Tuan! Sayang, kau akhirnya pulang. Kau membuatku takut sekali. Laras, badanku kotor. Nanti saja setelah aku mandi. Arga Pradana, aku bawakan piyamamu. Kenapa kamu menarikku masuk? Bima Mahesa sudah tidur. Aku takut mengganggunya. Ada hal yang tak boleh didengar Bima. Memangnya apa yang tak boleh ia dengar? Laras Mahesa, masalah kali ini membuatmu khawatir. Ini salahku. Salahkan saja aku. Oh, jadi itu yang kamu maksud. Memangnya apa lagi? Aku bukan apa-apa. Aku cuma mau bilang, kamu memang membuatku khawatir. Kamu harus ganti rugi. Ganti rugi apa yang kamu mau? Mana aku tahu. Pikirkan saja sendiri. Oh ya, kamu belum memberitahuku. Bagaimana kamu bisa bebas? Aku sudah lapor polisi, tapi belum ada kabar dari mereka. Temanku yang membantuku. Dia punya koneksi, jadi bisa diselesaikan. Temanmu hebat sekali. Bisa membuat orang seperti Rangga Pratama tidak berkutik. Kamu tidak diminta ganti rugi yang besar, kan? Tidak. Semuanya diurus oleh temanku itu. Aku tidak tahu detailnya. Sudah, aku sudah kembali sekarang. Kamu bisa tenang. Cepat istirahat. Besok kamu harus kerja. Oh ya, besok hari pertamaku. Tidak boleh terlambat. Damar Wijaya, bagaimana pengaturan kerja Laras Mahesa? Sesuai perintah Anda. Semua sudah diatur untuk Nyonya. Kantor pribadi.
posisinya sebagai desainer. Besok suruh seseorang menyambutnya. Bagaimana dengan Rangga Pratama? Perusahaan keluarganya bangkrut. Ayahnya ditangkap. Ibunya sakit di rumah sakit. Rangga Pratama sendiri sudah masuk daftar hitam di kota Semeru. Orang seperti Rangga Pratama bisa nekat kalau terdesak. Buat dia menghilang dari kota Semeru. Baik, Pak. Sayang, kamu kerja saja dulu. Nanti kita pulang bareng. Oke. Kulit putih, cantik, kaki jenjang. Sudah pasti istri Pak Presdir. Anda Nona Laras kan? Saya supervisor Departemen Desain. Silakan ikut saya. Baik. Lantai 28 sampai 30 untuk para petinggi. Presdir kita ada di lantai 30. Kalian sebagai anak magang dilarang naik ke lantai atas. Bu, bagaimana caranya bertemu Presdir? Presdir sangat sibuk. Kita tidak akan bisa bertemu. Lagi pula, Presdir punya lift khusus. Ada di sebelah sana. Pak Arga? Apa kerjaan tim Litbang? Satu kontrak saja tidak bisa dapat. Ayo, kenapa melamun? Kenapa orang tadi mirip sekali dengan Pak Arga? Tapi Pak Arga hanya seorang insinyur. Bagaimana mungkin dia keluar dari lift khusus Presdir? Saya perkenalkan. Mereka berdua adalah desainer baru di perusahaan kita. Beri sambutan. Halo semua, saya Laras Mahesa. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Baiklah, semuanya kembali bekerja. Aduh. Sampai jumpa, kami duluan. Iya, sampai jumpa. Cepat pulang ya. Oke, dah. Halo. Sayang, sudah selesai kerja. Aku jemput ya. Boleh. Oh iya, ada yang ingin kutanyakan padamu? Itu. Oh, itu. Bosku. Oh, Laras Mahesa. Katanya ada yang mau kamu tanyakan. Apa itu? Tadi aku melihatmu. Kapan? Saat aku baru masuk kerja, aku melihatmu keluar dari lift khusus Presdir. Oh, waktu itu karena aku. Sudah, tidak perlu dijelaskan. Aku sudah tahu. Kamu sudah tahu? Iya. Pasti karena bosmu merasa lift biasa terlalu ramai, jadi dia mengizinkanmu memakai lift khususnya. Iya, benar sekali. Kamu pintar sekali. Bukan aku yang pintar. Hanya saja, kalau dari ceritamu, bosmu itu sangat istimewa padamu. Arga Pradana, kamu kan tampan. Bosmu itu. Jangan-jangan naksir kamu. Tidak mungkin. Pikiranmu terlalu liar. Sudah, ayo kita pulang. Bima Mahesa sudah diantar ke rumah nenek. Kita bisa berduaan. Aku mandi dulu. Oke. Halo, saya Carla Starry. Laras Mahesa sayang. Aku kirimkan hadiah kecil untukmu. Sebentar lagi sampai. Jangan lupa diterima ya. Hadiah apa? Misterius sekali. Apa paketnya sudah datang? Cepat ambil dan buka. Permisi, paket Anda silahkan diterima. Terima kasih. Sekar, hadiah apa ini? Astaga. Laras, kamu sudah nikah sebulan lebih. Belum malam pertama juga. Aku harus bantu sedikit kan? Pakai piyama seksi ini. Dijamin suamimu malam ini tidak akan bisa turun dari ranjang. Kenapa kamu diam saja? Halo? Halo? Kau sudah, sekarang giliranku. Sebenarnya, aku sangat menantikan. Kamu membuatku tak bisa turun ranjang. Sudah tidur seranjang? Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Apa dia tidak tertarik padaku? Atau dia memang tidak bisa?
Arga Pradana, kamu sudah tidur? Sudah. Bohong. Tidur kok masih bicara? Bangun, temani aku bicara. Arga Pradana, kalau tadi aku benar-benar memakai piyama seksi itu, apa yang akan kamu lakukan? Laras Mahesa. Kamu menggodaku? Tidak. Tidur, Pak. Besok pagi harus kerja. Ya. Kamu siapa? Saya cari Arga Pradana. Kamu istri yang dinikahi Arga Pradana? Kamu apanya Arga Pradana? Saya. Dia bibi dari ibuku. Hah? Maksudku bibi muda. Bibi muda. Saya bibi mudanya. Wah, gadis ini cantik sekali. Pertama kali bertemu keluarga. Jangan sampai kesanmu buruk. Bu, kenapa kemari? Dengar kamu sudah menikah. Ayah dan ibu langsung terbang, pulang malam itu juga, ingin bertemu menantu dan cucuku. Mana cucuku? Bima Mahesa sedang di tempat nenek buyut. Laras Mahesa dan Bima Mahesa belum tahu identitas asliku. Kamu harus rahasiakan ini dari mereka. Setuju. Bibi muda. Silakan diminum. Bukan begitu. Silakan teh dan buahnya. Baik, baik. Kulitnya putih bersih, sifatnya bebas, sederhana dan menawan. Entah Arga Pradana itu dapat istri sebaik ini dari mana? Dengar ya, kita sebagai wanita harus selalu tampil cantik. Kalau ada waktu luang, kita harus jalan-jalan, pergi ke spa. Urusan rumah tangga, serahkan saja pada asisten rumah tangga. Bukan, serahkan pada Arga Pradana. Bibi muda, tenang saja. Aku tak akan membiarkan Laras Mahesa menderita. Bibi muda. Aku akan hidup bahagia dengan Arga Pradana. Ini black card. Kamu pegang, anggap saja ini hadiah perkenalan dariku. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja Laras Mahesa. Bibi mudaku sangat kaya. Lagi pula, kamu bilang mau membelikanku baju. Pakai ini saja. Laras Mahesa, kenapa kalian di sini? Ke toko baju ya, lihat baju. Kenapa? Kami tak boleh kemari. Pusat perbelanjaan ini bukan untuk orang sembarangan. Orang miskin seperti kalian, bagaimana bisa masuk ke sini? Kamu tidak miskin, hanya suka makan gratis. Di hotel saja. Kamu? Nirmala Sari. Siapa mereka? Nona Salsa Pramesti. Mereka cuma 2 orang miskin yang suka pamer harta. Oh, cuma orang miskin. Sudahlah, jangan berurusan dengan mereka. Nona Salsa Pramesti. Pantas dari keluarga terpandang. Putri konglomerat. Sangat anggun dan berkelas. Kalian tahu siapa dia? 3 besar keluarga terpandang kota Semeru. Nona besar keluarga Pramesti. Dan dia akan segera melakukan pernikahan politik dengan Presdir Konsorsium Nugontoro. Menjadi Nyonya Presdir Nugontoro. Statusnya itu tak akan pernah bisa kalian capai. Nyonya Presdir Nugontoro? Nyonya Presdir Nugontoro? Pantas saja pria brengsek itu tak kunjung mencariku. Kukira dia punya alasan lain. Ternyata dia mencari wanita lain. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Laras Mahesa. Siapa yang memberimu keberanian mengabaikan Nona Salsa Pramesti? Cepat minta maaf padanya. Dia adalah tamu VIP di toko ini. Percaya atau tidak, satu katanya saja bisa membuat kalian diusir. Tak perlu aku yang mengusir. Harga di sini bukan level yang bisa mereka jangkau. Benar, baju paling murah di sini harganya puluhan juta. Kalian berdua, si miskin, beli kancingnya saja tak mampu kan? Cepat pergi dari sini. Siapa bilang kami tidak mampu? Apa yang kau sombongkan? Laras Mahesa. Bukankah kamu bilang bibi mudamu memberimu black card? Cepat keluarkan, buat mereka kaget. Tidak bisa. Kartu bibi tak bisa dipakai sembarangan. Sekali ini saja. Lihat betapa sombongnya Nirmala Sari. Black card-nya bisa dipakai sepuasnya. Laras Mahesa.
Kamu cuma jualan kaki 5. Masih punya black card. Benar-benar lucu. Coba tunjukkan padaku. Kamu. Aktingmu bagus juga. Biar aku yang ambil. Kamu. Nirmala Sari, apa yang kamu lakukan? Benar atau tidak ya? Jangan-jangan ini black card-nya. Isinya paling cuma 1.000 perak. Bagaimana kamu punya black card eksklusif Nugontoro? Ini black card eksklusif dari konsorsium Nugontoro. Bagaimana mungkin? Nona Salsa, Anda saja tak punya. Laras Mahesa, bagaimana mungkin si miskin ini punya? Kamu salah lihat mungkin. Tidak mungkin. Di atasnya ada logo eksklusif konsorsium Nugontoro. Laras Mahesa. Dari mana kamu dapat kartu ini? Kartu dari bibi muda. Kenapa jadi black card eksklusif Nugontoro? Ini privasiku. Apa urusanmu? Sekar Lestari, ayo kita ke toko lain. Berhenti! Makna simbolis kartu ini sangat luar biasa. Apa hubunganmu dengan keluarga Arga? Nona Salsa Pramesti. Mereka cuma tukang jualan kaki 5. Orang rendahan. Tidak mungkin ada hubungannya dengan keluarga Arga. Kalau begitu, kartunya pasti hasil curian. Sekarang aku mencurigaimu. Mencuri black card eksklusif konsorsium Nugontoro. Serahkan kartu itu baik-baik. Kalau tidak, aku akan membawamu ke kantor polisi. Lepaskan aku! Kartu ini pemberian orang. Kenapa kau menuduhku mencuri? Pemberian orang? Kamu pikir kamu siapa? Barang semahal milik konsorsium Nugontoro, siapa yang mau memberikannya padamu? Mencuri barang konsorsium Nugontoro dan tidak mau mengaku. Benar-benar cari mati. Beraninya kau menamparku. Kau berani memukulku? Nona Salsa, beri dia pelajaran. Laras Mahesa. Sebaiknya kau serahkan kartu itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini. Satpam, ada pencuri. Cepat tangkap dia. Siapa berani ganggu keluargaku? Siapa berani ganggu keluargaku? Ibu ini cantik dan berkarisma. Bibi muda. Kenapa Bibi bisa di sini? Aku kebetulan lewat. Tidak kusangka di sini ada yang mengganggumu. Bukankah itu putri keluarga Pramesti yang setiap hari mengejar Arga Pradana tanpa malu, bahkan mengaku sebagai tunangannya? Tadi siapa di antara kalian yang bilang black card Nugontoro ini dicuri oleh Laras Mahesa? Ini aku yang berikan. Kamu yang beri. Dengar ya nenek tua, usiamu sudah setua ini. Bukannya diam di rumah saja, malah berkomplot dengan menantumu. Itu tindakan kriminal, tahu? Cepat mengaku saja, black card konsorsium Nugontoro itu, bagaimana cara kalian mencurinya? Jelaskan semuanya. Nanti aku akan bicara pada tunanganku untuk meringankan hukuman kalian. Benar sekali. Tunangan Nona Salsa Pramesti kami adalah Presdir Konsorsium Nugontoro. Oh, begitu. Kamu akan melakukan pernikahan politik dengan Presdir Konsorsium Nugontoro. Kenapa aku tidak tahu? Kamu itu sudah bau tanah, sudah mau mati. Mana mungkin kamu tahu? Betul, mungkin saja. Saat Nona Salsa Pramesti kami menjadi istri Presdir nanti, nenek tua sepertimu sudah dikubur 6 kaki di bawah tanah. Berani bicara kurang ajar lagi. Akan ku tampar kau, dan kau juga. Siapapun yang berani menyentuhnya akan kulenyapkan dari kota Semeru. Siapapun yang berani menyentuhnya akan kulenyapkan dari kota Semeru. Lenyap dari kota Semeru? Hahaha. Dia ini nona besar keluarga Pramesti. Melenyapkannya. Kamu bercanda ya? Oh ya? Kalian masuk. Aktingmu bagus sekali. Nenek tua, apa kau dulu seorang aktris? Nona Salsa. Ini adalah Nona Salsa Pramesti. Beraninya kalian. Usir mereka keluar. Baik. Bibi muda, kamu hebat sekali. Arga Pradana juga keterlaluan. Kenapa dia membiarkanmu belanja sendirian? Aku akan meneleponnya. Anak nakal, cepat kemari. Laras Mahesa, melihatmu bahagia saja sudah cukup. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Bibi muda, sampai jumpa lagi ya. Ingat, sampaikan salamku pada suamimu. Dah. Sekar Lestari. Laras Mahesa.
Putraku, buat keluarga Pramesti di kota Semeru bangkrut. Salsa Pramesti itu tidak tahu diri, bukan hanya menindas Laras Mahesa, tapi juga kurang ajar padaku. Aku mengerti. Urusan konsorsium Nugontoro, serahkan saja pada bawahanmu. Luangkan lebih banyak waktu untuk istri dan anakmu. Mengerti? Baik, Ibunda. Laras Mahesa. Bibi muda masih ada urusan, jadi pergi dulu. Lain kali. Kalau ada apa-apa, hubungi Arga Pradana. Jangan biarkan dirimu menderita. Paham? Ya, terima kasih, Bibi muda. Maafkan aku datang terlambat. Kudengar dari bibi muda, kamu diganggu. Jadi, aku memutuskan memberimu hadiah sebagai gantinya. Kamu suka? Aku suka, terima kasih. Hanya itu? Itu tidak tulus sekali. Sebenarnya, cara wanita berterima kasih ada banyak sekali. Contohnya, Petinggi perusahaan memberi perintah mutlak. Kita harus dapatkan pesanan besar dari klub eksklusif kerajaan. Dan kalian semua adalah desainer lulusan universitas ternama dunia. Kenapa satu pun dari kalian tidak bisa membuat desain yang memuaskan mereka? Klub eksklusif kerajaan? Maksudmu klub eksklusif kerajaan milik Narabayu? Pak Narabayu itu adalah penguasa perhiasan di kota Semeru. Bukan orang sembarangan yang bisa kau tanyai. Aku tidak menyangka desainer karya ini ternyata Anda, Nona Laras. Aku sangat gembira. Guru, semoga nanti ada kesempatan untuk belajar langsung darimu. Narabayu bahkan memanggilku guru. Kak Lira. Bagaimana kalau biar aku yang tangani Narabayu? Laras Mahesa. Klub eksklusif kerajaan itu sulit ditaklukkan. Bahkan petinggi saja tak berhasil. Jangan memaksakan diri. Kak Lira, jangan sampai biarkan lulusan SMA ini berurusan dengan klub eksklusif kerajaan. Kalau bisnisnya gagal, itu akan membuang-buang waktu. Kalau sampai Pak Narabayu merasa kita tidak hormat, maka kerjasama kita selanjutnya akan hancur. Kamu? Benar, Laras Mahesa. Jangan sombong, nanti malu sendiri. Kalau kamu memang mampu, dapatkan kerjasama dengan klub eksklusif kerajaan. Posisi kepala desainer ini akan kuserahkan padamu. Baiklah, Kak Lira. Kalau aku berhasil dapatkan pesanan ini, posisi kepala desainer apakah bisa jadi milikku? Jangan bercanda. Kalau kamu tak berhasil. Tentu saja aku dipecat. Masih punya muka untuk bertahan di sini. Baik, sepakat. Dia benar-benar bilang begitu? Benar. Dan melihat kinerjanya selama ini, aku percaya kemampuan Nyonya muda. Pak Arga, pemilik klub eksklusif kerajaan, memiliki seorang desainer yang sangat ia kagumi, bernama Nona Laras. Aku sudah melihat karya Nyonya. Gaya mereka berdua sangat mirip. Mungkin kerjasama kali ini, Nyonya pasti bisa mendapatkannya. Tidak bisa. Narabayu itu licik. Aku takut Laras Mahesa akan dirugikan olehnya. Di mana mereka bertemu hari ini? Di klub puncak. Siapkan mobil. Aku akan pergi melihatnya sendiri. Baik. Laras Mahesa, aku tetap merasa kamu tidak seharusnya bertaruh. Orang penting yang tak bisa ditangani petinggi, mereka menyuruhmu pergi. Jelas menjadikanmu tameng. Tenang saja, aku punya caraku sendiri. Lagi pula, bagaimana kamu tahu aku tidak akan dapat pesanan ini? Bagaimana kalau bos Narabayu itu justru menyukaiku? Sudah begini, masih saja. Kamu bercanda. Sudahlah, terlanjur terjadi. Hanya bisa dicoba saja. Permisi, ini ruangan Pak Narabayu. Tidak bisa masuk tanpa janji temu. Mas, tolonglah beri izin. Surya Mahendra, kita ke bawah dulu minum. Kita tunggu sebentar.
Itu dia wanita cantiknya. Mau bicara bisnis dengan Pak Nara? Cantik juga ya. Biar ku hadapi dulu. Dengar-dengar. Kau mau bicara bisnis dengan Pak Nara? Aku tidak kenal kamu siapa. Tuan muda perkasa kami adalah rekan bisnis Pak Nara. Keluarga terpandang di kota Semeru. Masa kamu tidak tahu? Maaf, aku tidak tahu. Surya, kita pergi. Hei, jangan buru-buru pergi. Main-main dulu, baru pergi. Pakaianmu seksi sekali. Mau menggodaku ya? Hergi! Tuan muda, Anda berdarah. Cepat panggil ambulans. Tuan muda, Anda berdarah. Cepat panggil ambulans. Pergi sana. Kuma tergores sedikit. Pria sekuat baja sepertiku perlu ambulans. Tapi, baru pertama kali bertemu, orang yang sangat liar. Kamu yang menabrakku duluan. Kenapa malah menyalahkanku? Bicara lagi. Kamu ku habisi. Aku yang memukulmu. Urusanmu denganku. Boleh? Siapa namamu? Laras Mahesa. Laras Mahesa. Namanya terdengar tidak asing. Begini saja. Temani aku minum segelas. Maka akan kumaafkan perbuatanmu. Aku kesini untuk urusan lain, bukan untuk minum denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani menolak Tuan Surya kami? Kamu suka uang, kan? Begini saja. Kamu temani aku minum segelas. Aku akan berikan 10 juta. Bagaimana? Tidak semua orang mata duitan. Simpan saja sikap menjijikanmu itu. Uangnya kurang. Cukup tidak? Cukup tidak? Cukup tidak? Ambil saja uangmu untuk bakar sesajen. Berani-beraninya kamu memakiku. Akan kuhabisi kau hari ini. Jangan sentuh dia. Kenapa diam saja? Maju! Surya Mahendra? Hari ini aku akan mencicipi rasanya perempuan suci teguh. Pergi. Singkirkan tanggang kotormu. Siapa yang berani merusak kesenanganku? Kamu tahu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Pengusaha perkasa Mahendra. Jangankan ayahmu, dewa pun tak bisa menolongmu. Sudah aman. Nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu dipukuli seperti ini? Ada apa ini? Tuan muda bilang tadi di klub, ada seorang pria tiba-tiba masuk, lalu memukulinya tanpa alasan. Tangan dan kakinya patah. Kondisinya serius. Perlu istirahat total setahun. Apa? Apa kau lihat wajahnya? Ya. Berani sekali di kota Semeru ini membuat anakku cacat. Dia benar-benar cari mati. Segera umumkan pada semua. Walau harus mengobrak-abrik kota ini, bawa orang itu ke hadapanku. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Halo, Bos Nara. Seharusnya hari ini kita bertemu, tapi terjadi sesuatu. Jangan begitu. Jangan sungkan, Pak. Saya sudah dengar soal kejadian itu. Si Surya itu memang brengsek. Tenang saja. Semua ini terjadi karena saya. Saya pasti akan bertanggung jawab. Baik. Pak Arga. Pak Arga, Anda mau kemana? Bos Nara? Istri saya dilecehkan oleh putra Mahendra. Saya datang untuk menuntut balas. Istri Anda? Apakah Nona Laras? Istriku bernama Laras Mahesa. Bos Nara, kau kenal dia? Saya pernah bertemu dengan istri Anda. Dia pernah menolong saya. Melihat kejadian hari ini, saya juga datang untuk menuntut balas. Oh, begitu rupanya.
Aduh. Bos Nara, Pak Arga, kenapa kalian berdua datang ke sini? Kehadiran Anda berdua suatu kehormatan. Kenapa tidak memberitahu saya dulu, biar saya bisa siapkan sambutan? Anda Perkasa Mahendra, kan? Aku mencari anakmu. Wah, sungguh tidak kusangka anakku Surya bisa kenal dengan Anda dan Bos Nara, tokoh besar di kota Semeru. Ini benar-benar kehormatan baginya. Kudengar anakmu, Surya. Terluka? Sudahlah. Entah bajingan mana yang melakukannya. Mematahkan 2 tulang rusuk anakku. Dan juga jari-jarinya. Benar-benar cari mati. Kalau sampai kutangkap, akan kukuras habis darahnya. Oh ya? Tentu saja. Berani menginjak-injak keluarga Mahendra. Itu sama saja cari mati. Sekarang anakku mendapat dukungan dari Anda berdua. Begitu kabar ini tersebar, posisi keluarga Mahendra pasti akan semakin kuat. Oh, kasialan itu. Berani menyinggung anakku. Suatu hari nanti akan kubuat dia membayar 100 kali lipat. Aku berdiri di sini. Coba tunjukkan bagaimana caramu membalasnya. Pak Arga, apa maksud Anda? Dasar orang buta. Yang menghajar anakmu itu adalah Pak Arga. Apa? Perkasa Mahendra, orang yang dilecehkan anakmu adalah istriku Arga Pradana. Ini. Tidak mungkin. Pak Arga, ini pasti salah paham. Anak saya tidak mungkin tahu kalau wanita itu adalah istri Anda. Jadi, kalau tidak tahu, dia bisa melecehkan wanita begitu saja. Anakmu itu tak lebih dari binatang. Dia menjadi seperti ini karena kau sebagai ayah tidak becus mendidiknya. Keluarga Mahendra. Habislah kalian. Siapapun yang menyentuh istriku akan kubalas 100 kali lipat. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, akan kuhancurkan keluarga Mahendra dari kota Semeru. Hanya dalam semalam, keluarga Mahendra hancur. Pak Arga. Bos Nara, istri saya belum tahu identitas saya yang sebenarnya. Tolong lupakan kejadian hari ini. Oh, begitu. Saya mengerti. Halo. Nona Laras, Mahendra bangkrut. Tapi saya bertemu suamimu di sini. Suamiku? Apa dia membuat masalah di sana? Tidak. Karena masalah ini, Mahendra menyinggung orang besar. Karena itu, mereka bangkrut. Bangkrut? Kebetulan sekali. Sudahlah. Oh ya, Bos Nara. Suamiku belum tahu kalau aku seorang desainer. Anda tidak memberitahunya, kan? Tentu saja tidak. Saya sudah berjanji menjaga rahasia Anda. Nanti setelah Anda istirahat, kita bicarakan lagi kerjasamanya. Baik. Saling menyembunyikan identitas. Orang kaya memang aneh. Ayo pergi. Sayang, kamu sudah pulang. Bagaimana di grup Mahendra? Mereka tidak menyakitimu, kan? Aku tidak apa-apa. Aku tadinya mau balas mereka. Tapi mereka sudah sial duluan. Mereka langsung bangkrut. Laras Mahesa. Bima dijemput bibi muda. Malam ini dia tidak akan mengganggu. Tidak akan tidur bersama kita. Tanpa dia, rumah memang jadi lebih sepi. Maksudku, sekarang hanya ada kita berdua di rumah. Bolehkah aku... Pak Arga, kita sudah menikah. Tidak perlu sungkan begitu. Nyonya Pradana. Kalau begitu, aku takkan sungkan lagi. Bos Nara. Nona Laras sudah sehat? Sudah baik-baik saja. Oh iya, pesanan Nugontoro dan klub kerajaan. Saya harap Anda mempertimbangkannya baik-baik. Jangan hanya karena menghargai saya, Anda langsung setuju.
Nona Laras, Anda terlalu sopan. Karya Anda adalah yang terbaik. Tidak perlu diragukan lagi, ini. Kontraknya sudah saya siapkan. Sudah kutandatangani juga. Silakan Anda periksa. Terima kasih. Laras Mahesa. Bu Rati, ada apa? Surya dipukuli sampai luka parah. Keluarga Mahendra tidak akan diam saja. Masih berani kamu datang bekerja? Benar, Laras Mahesa. Sebaiknya kamu cepat berkemas. Keluar dari konsorsium Nugontoro. Jangan sampai Bu Rati yang mengusirmu. Sangat memalukan sekali. Kalian tahu tidak? Kalian berdua di mataku sekarang terlihat seperti apa? Seperti orang bodoh. Laras Mahesa, jangan keterlaluan. Orang yang sebentar lagi dipecat beraninya menghakimi kami. Siapa bilang aku akan dipecat? Kamu sendiri yang bilang, kalau tidak dapat kontrak triliunan dari klub eksklusif kerajaan, kamu akan angkat kaki dari konsorsium Nugontoro. Luku sekali. Siapa bilang aku tidak dapat kontrak triliunan itu? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini apa? Apa? Apa itu? Ini kontrak triliunan dari klub kerajaan. Selamat untuk Laras Mahesa. Berhasil dapat kontrak klub kerajaan. Mulai sekarang, dia resmi menjadi kepala desainer. Promosi dan kenaikan gaji. Terima kasih, Bu Rati. Wah, Laras Mahesa, kamu hebat sekali. Biasa saja, biasa saja. Kontrak triliunan klub kerajaan di tanganku. Bagaimana cara Nyonya mendapatkannya? Apa jangan-jangan Nyonya mendapatkannya sendiri? Tidak, aku harus lapor ke Presdir. Apa katamu? Dia benar-benar mendapatkannya sendiri? Kontrak dari klub kerajaan? Benar, Presdir. Saya kira Nyonya berhasil karena bantuan rahasia Anda. Tapi setelah saya lihat kontraknya, nilainya lebih tinggi. 100 miliar dari negosiasi kita. Dan saya sudah melihat karya Nyonya. Bukan seperti karya desainer pemula. Tidak mungkin digambar olehnya. Justru lebih mirip. Kayak almarhum Tuan Nilon. Katanya Tuan Nilon hanya punya satu murid seumur hidupnya. Jangan-jangan Nyonya adalah... Halo. Halo suamiku, aku punya kabar baik. Berkat usahaku sendiri, aku dapat promosi dan naik gaji. Jadi kamu tidak perlu bekerja keras lagi untuk kita. Malam ini pulang lebih awal ya? Kita rayakan. Baik. Sayang, restoran ini mewah sekali. Satu menu bisa puluhan juta. Apa tidak terlalu boros? Kamu kan sudah naik jabatan. Masih pelit untuk suamimu ini. Tidak mau keluar uang lebih? Tenang saja, kalau menafkahimu saja tidak bisa, aku tidak pantas jadi suamimu. Laras Mahesa, kok kamu punya uang untuk makan di tempat seperti ini? Pasti bonus akhir tahunmu ludas ya. Restoran mewah. Kenapa ada lalat masuk? Berisik sekali. Siapa yang kamu sebut lalat? Sudah, nak. Jangan marah. Dia itu cuma iri padamu. Kamu kan akan jadi orang terpandang. Jangan ladeni sampah seperti mereka. Benar juga. Lusa nanti ada pesta anggur dari klub eksklusif kerajaan. Setelah aku bertemu Bos Nara dan dapat proyek besar perusahaan keluarga kita, akan masuk jajaran keluarga elit di kota Semeru. Bos Nara? Dia suka desainmu? Kamu tahu apa? Sinta Mahesa kami ini adalah desainer internasional paling misterius itu. Ma, ini masih rahasia. Jangan disebar dulu. Susah payah aku dapat kesempatan menyamar sebagai desainer misterius Nona Laras. Untuk kerjasama dengan Nara, kau ketahuan, habislah aku. Paham. Pokoknya, ada orang yang cuma bisa mempermalukan keluarga. Tidak bisa melakukan apa-apa. Beda jauh dengan Sinta Mahesa kami. Benar-benar bagai langit dan bumi. Sinta Mahesa, kita pergi. Pindah tempat lain. Jangan sampai kena sial dari sampah ini. Sudah. Jangan biarkan mereka merusak suasana hati kita. Aku menurut istriku saja. Dari ucapan Sinta Mahesa tadi, dia akan kerjasama dengan klub eksklusif kerajaan. Narabayu tertarik padanya. Orang seperti dia. Nanti harus kucari tahu.
Laras Mahesa, boleh kami lihat-lihat draft desainmu untuk klub eksklusif kerajaan? Tentu saja boleh. Tunggu. Desain Laras Mahesa ini terlihat tidak asing. Gaya ini, bukankah gaya Tuan Nilon, murid pewaris konsep desain Nona Laras? Laras Mahesa pernah bilang, dia penggemar Nona Laras. Jadi wajar kalau mirip. Ini jelas-jelas plagiat. Kau pikir kami buta? Siapa bilang Laras Mahesa plagiat? Apa buktinya? Kalian bilang dia plagiat? Konsep desainku terinspirasi dari tren saat ini, dengan mempertimbangkan komersialisasi. Aku menambahkan unsur tradisional Nusantara. Lalu ku tambah motif koin kuno. Ini konsep desain yang belum pernah ada. Kenapa bilang aku plagiat? Penjelasanmu bagus. Menurutku dia tidak melakukan tindakan plagiat. Bukan begitu, Bu Zoya. Anda jelas-jelas Anda membela Laras Mahesa. Benar. Sejak hari pertama Laras di sini, Anda memperlakukannya secara berbeda. Sekarang, dia menjiplak karya Nona Laras. Anda masih membelanya. Apa memang seperti ini cara kerja konsorsium Nugontoro? Benar, kami tak terima. Berikan penjelasan kepada kami semua. Betul. Sudah. Aku baru saja dapat kabar. Besok malam ada pesta di klub eksklusif kerajaan. Nanti, Nona Laras akan datang langsung. Undangannya sudah kubawakan untuk kalian. Kalau kalian curiga Laras plagiat, besok kalian bisa konfrontasi langsung dengan Nona Laras. Kenapa aku tidak tahu aku akan ke pesta itu? Kamu tahu apa? Sinta Mahesa kami itu adalah desainer. Desainer internasional misterius. Jangan-jangan Sinta memakai identitasku demi kerjasama dengan Nara. Bagus sekali, Sinta Mahesa. Aku tidak ingin memperpanjang masalah. Kalau kamu yang mulai, jangan salahkan aku. Laras Mahesa, kamu bergumam apa? Pesta anggur besok malam, kamu datang atau tidak? Tentu saja aku datang. Dan lagi, aku akan melakukan sesuatu yang penting. Sayang, dari mana saja? Kalau terlambat, kita tidak bisa masuk. Laras Mahesa, jangan bicara sembarangan. Sombong padaku saja sudah cukup. Yang datang hari ini, para pengagum Nona Laras. Bukan orang yang bisa kita lawan. Baik. Nona Laras telah tiba. Nona Laras! Nona Laras! Boleh minta tanda tangan? Nona Laras! Nona Laras! Terima kasih, terima kasih. Laras Mahesa, kenapa kamu ada di sini? Berani sekali kamu mengaku Nona Laras. Apa kamu sudah dapat izin darinya? Apa? Mengaku sebagai Nona Laras. Lara Mahesa, omong kosong apa ini? Kamu pasti iri padaku dan sengaja membuat masalah di sini. Kamu cuma penjual kaki lima. Pantas masuk ke kalangan elit. Cepat pergi dari sini sekarang. Pakai topi tinggi begitu, kau pikir kau koki hebat. Ini pesta di klub eksklusif kerajaan. Aku datang ke sini dengan undangan resmi ke sini. Apa hakmu menyuruhku pergi? Hak? Karena aku desainer misterius internasional, Nona Laras. Sedangkan kamu hanya sampah penjual kaki lima. Biar kalian semua tahu, wanita ini lulusan SMA yang hidup dari jualan kaki lima. Dia itu benar-benar orang rendahan. Sekarang dengan menggoda pria, dia masuk ke konsorsium Nugontoro. Menyusup ke pesta ini hanya untuk mengacaukan kerjasamaku dengan klub eksklusif kerajaan. Orang rendahan seperti ini pantas ada di pesta ini. Benar. Kamu menghalangi kerjasama Nona Laras dan Pak Nara. Kamu bisa tanggung jawab? Betul, betul. Kalian semua ini benar-benar egois, menjilat yang berkuasa. Tapi, orang yang kalian puja itu adalah penipu. Apa maksudmu? Maksudmu Sinta Mahesa ini? Bukan Nona Laras yang asli. Cepat! Apa dasarmu bilang dia bukan Nona Laras?
Ada bukti? Benar, Enya kau dari sini. Pergi! Pergi! Humus! Atas dasar apa? Biar aku beritahu kalian. Atas dasar apa? Karena akulah yang sebenarnya. Karena akulah desainer misterius itu. Nona Laras yang asli. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Laras Mahesa, kamu sudah gila. Beraninya kamu mengaku sebagai aku. Sebagai Nona Laras. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Bukannya wanita ini lulusan SMA? Nona Laras itu sangat hebat. Bagaimana mungkin dia Nona Laras? Menurutku, wanita ini hanya ingin cari perhatian. Laras Mahesa, kamu dengar? Kamu pasti merasa iri karena aku akan bekerja sama dengan Pak Nara. Kamu iri sekali padaku, makanya sengaja datang untuk menjatuhkanku. Aku beritahu kamu, kalau kamu pintar, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, ku buat kau menyesal. Oke, kebetulan Pak Nara pernah bertemu denganku. Bukan, maksudku Nona Laras yang asli. Biar dia yang lihat, di antara kita berdua, siapa yang sebenarnya. Nona Laras. Kamu pikir dengan mengulur waktu bisa menolongmu? Kalau Pak Nara tahu, Nona Laras yang dia hormati dipalsukan orang sepertimu, dia pasti akan sangat marah. Daripada kau mengotori mata Pak Nara, lebih baik usir kamu sekarang. Keamanan! Kalian diam saja. Cepat seret! Wanita ini keluar! Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bagaimana ini? Rencananya setelah mengusir Laras Mahesa, baru bicara empat mata dengan Pak Nara. Tidak kusangka dia datang secepat ini. Jangan-jangan dia benar-benar pernah bertemu Nona Laras. Pak Nara sudah tiba. Dialah satu-satunya yang tahu siapa Nona Laras sebenarnya. Sebentar lagi ketahuan siapa yang berbohong. Kenapa Pak Nara berjalan ke arahku? Apa jangan-jangan Laras Mahesa? Sama sekali bukan Nona Laras. Orang yang dikagumi Pak Nara itu aku. Pak Nara, aku. Kau itu siapa? Beraninya kamu mengaku-ngaku sebagai Nona Laras yang kusegani. Maaf Nona Laras, Anda jadi terkejut. Hadirin sekalian, Nona Laras Mahesa di samping saya ini adalah orang yang sangat saya kagumi. Seorang desainer. Nona Laras. Sedangkan Sinta Mahesa ini hanyalah seorang penipu. Dia hanya cari perhatian, tujuannya cuma satu, hanya untuk bekerja sama denganku. Tindakannya sangat hina dan licik. Tak bisa dimaafkan. Jangankan bisnis, keluarga Mahesa. Mulai sekarang, bisnis apapun yang berhubungan dengan Sinta, aku, Nara, tak akan menerimanya. Katanya putri keluarga Mahesa. Malah mengaku jadi orang lain. Memalukan sekali. Tidak mungkin. Pak Nara, aku benar-benar tidak sengaja. Maafkan aku sekali ini saja. Keamanan, seret dia keluar. Baik, Tuan. Lepaskan aku. Sinta Mahesa itu berulang kali menindas Laras Mahesa. Langsung habisi saja dia. Oke. Hah? Pak Garga? Maksud Anda membuat keluarga Mahesa bangkrut? Kalau begitu, Nyonya? Biar keluarga Mahesa bangkrut di tangan Sinta. Lalu beli kembali dan berikan pada istriku. Atas namakan neneknya Laras dulu. Jelaskan saja padanya. Baik, saya mengerti. Pak Nara, maaf ya. Suamiku sudah datang. Aku permisi dulu. Kenapa kamu datang? Kejadian tadi, kamu melihat semuanya? Aku lihat. Aku dengar Sinta Mahesa akan datang. Aku khawatir kamu akan ditindas, jadi aku bergegas kemari. Ternyata istriku sudah sangat hebat. Tidak juga sih. Hanya sedikit terkenal saja. Kamu bukan cuma sedikit terkenal. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Ini bukan hal yang perlu dibicarakan. Kamu tahu, karena pendidikanku, aku tidak pernah bekerja di perusahaan besar. Jadi, aku mengirim karyaku secara online. Suatu saat, Pak Nara melihatnya, dan aku mendapat sedikit pengakuan. Tapi belakangan ini, aku merasa hidup seperti itu terlalu melelahkan. Jadi, aku jualan kaki lima. Orang yang hebat akan selalu hebat dalam hal apapun. Baiklah, ayo kita pulang. Aku ingin makan masakanmu. Oke.
Nanti, sesampainya di rumah, aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan. Putri Grup Mahesa diusir dari pesta klub eksklusif kerajaan. Saham grup anjlok drastis, terancam risiko kebangkrutan. Dasar anak kurang ajar. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Ayah, ini semua karena Laras. Dia merusak rencana aku. Kalau bukan karena... Cukup. Aku tidak mau dengar alasanmu. Sekarang juga cari cara. Semua klien yang membatalkan kontrak, bawa mereka semua kembali. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa tinggal di sini. Sinta, cepat pikirkan sesuatu. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Aku akan menelpon. Cepat telepon. Halo, Pak Dirga. Saya Sinta Mahesa. Halo? Halo, Pak Wangsa. Saya Sinta Mahesa. Soal kerjasama kita. Sinta Mahesa ya. Dengan kemampuanmu, kamu belum pantas bekerja sama dengan kami. Jangan telepon lagi. Halo, Pak Surya? Paman Surya, anggap saja demi hubungan baik kita selama ini, tolonglah keluarga Mahesa. Jangan sembarangan mengaku-ngaku. Siapa yang punya hubungan baik denganmu? Kalian menyinggung klub eksklusif kerajaan. Kami tidak mau lagi bekerja sama denganmu. Urus saja dirimu sendiri. Hancur sudah. Keluarga Mahesa benar-benar akan hancur. Astaga, bagaimana ini? Dasar anak tidak berbakti. Kamu benar-benar menghancurkan kita. Bagaimana ini? Ini semua gara-gara Laras Mahesa. Semua ini salah dia. Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Sayang, aku menyembunyikan identitasku sebagai desainer. Kamu tidak marah kan? Kenapa aku harus marah? Istriku sangat hebat. Aku malah sangat senang. Tapi kalau aku bilang padamu, aku juga... Halo, Nek. Laras, besok ada pertemuan orang tua di sekolah Bima. Kamu dan Arga Pradana jangan lupa datang ya. Beberapa hari ini kalian berdua tidak menemuinya. Dia jadi marah. Ya, Nenek. Oh ya, apa Bima Mahesa sudah tidur? Biar aku bicara sebentar dengannya. Dia baru saja tidur. Kalian datang saja besok. Iya, baiklah. Nek, istirahat yang cukup ya. Iya, baik. Oh ya sayang. Tadi kamu mau bilang apa? Aku mau bilang, Aku tiba-tiba teringat. Bima Mahesa kan bukan anak kandung Arga Pradana. Sekalipun dia sangat baik, pasti di dalam hatinya keberatan kan? Sayang, apa kamu keberatan dengan adanya Bima Mahesa? Apa? Bagaimana mungkin aku keberatan? Kamu dan Bima Mahesa adalah dua orang terpenting dalam hidupku. Kamu benar-benar tidak keberatan? Sepertinya aku harus menunjukkannya dengan perbuatan, apa aku keberatan atau tidak. Laras, tolong angkat teleponnya. Sepertinya tidak penting. Presdir, apa Anda ada waktu sekarang? Ada rapat darurat di kantor. Dia salah sambung sepertinya. Pasti salah sambung. Tidak bisa, karena namaku sama dengan Presdir langsung menelponku. Kalau begitu, telepon balik dan tanyakan. Oh! Presdir, kenapa tadi Anda menutup teleponnya? Saya Damar Wijaya. Ponselku kehabisan baterai. Aku pakai ponsel orang lain. Laras, dengarkan penjelasanku. Arga Pradana. Arga Pradana? Pak Arga. Bagaimana Anda bisa punya black card eksklusif konsorsium Lugontoro? Jadi, kamu Presdir konsorsium Lugontoro? Maafkan aku, Laras Mahesa. Aku menyembunyikan identitasku, hanya ingin membuatmu bahagia. Lihatlah, aku tertipu olehmu. Kau senang kan, Pak Arga? Tidak begitu. Aku tak mau dengar penjelasanmu lagi. 6 tahun lalu, kau sudah pernah membohongiku. Kali ini, aku tak mau dengar lagi. Bukan begitu, Laras Mahesa. Dulu aku tak menemuimu karena aku tak punya pilihan. Aku tak ingin kau bernasib sama, hidup dalam bahaya setiap hari. Sebaiknya kita jangan bertemu dulu. Aku butuh waktu memikirkan kembali hubungan kita. Laras Mahesa! Jangan ikuti aku. Laras, dengar, Laras! Laras Mahesa! Mama, apa papa akan menjemputku bersamamu? Bima Mahesa, papa sedang sibuk sekali. Jadi hanya mama yang menjemputmu. Tapi nenek bilang pertemuan wali murid, papa akan datang.
Mama, izinkan Papa datang ke pertemuan wali muridku, baru pergi kerja. Boleh ya? Bima Mahesa, kamu anak yang baik. Kau tak ingin ganggu kerja Papa, kan? Baiklah. Saat Papa pulang nanti, minta Papa traktir aku ya. Ayo, kita berangkat sekolah. Ini uang mukanya. Habisi dia untukku. Sisanya ku bayar setelah beres. Siapa kalian? Mau apa kalian? Awas! Arga Pradana! Panggil polisi! Panggil polisi, cepat! Laras Mahesa! Kamu tidak apa-apa? Aku baik. Kamu tidak apa-apa? Laras Mahesa! Mati saja kau! Arga Pradana! Arga, kau tidak apa-apa. Laras Mahesa. Kalau aku selamat, maukah kau memaafkanku? Memaafkanmu? Aku maafkan semuanya. Asalkan kamu hidup. Jangan tinggalkan aku. Aku maafkan kamu. Mendengar itu saja sudah cukup. Arga, bangun. Arga Pradana. Dokter bilang kepalamu terbentur. Mungkin kamu tidak akan bangun lagi. Kepalamu terluka parah. Kenapa kamu harus melindungiku seperti itu? Mungkin aku bisa menghindar sendiri. Sejak kamu datang, hidupku terasa menjadi lebih hangat. Dulu ada nenek buyut dan Bima. Tapi aku masih merasa sendirian. Sampai kamu datang, kamu melindungiku, menemaniku, bahkan ikut merawat Bima untukku. Aku merasa hidupku menjadi berbeda. Dulu kamu ada untukku, selalu menemaniku dan menyayangiku. Tapi, kenapa sekarang kau terbaring di sini? Cepatlah bangun, bangun dan lihatlah aku. Kamu sudah sadar? Aku panggil dokter. Aku tidak apa-apa. Biarkan aku memelukmu. Aku kira kamu tidak akan bangun lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Pak Arga, Anda sudah sadar? Atau saya tunggu sebentar? Tidak apa-apa, bicarakan saja. Bagaimanapun, kamu CEO perusahaan Arga Pradana. Sayang, bukankah kamu sudah memaafkanku? Nanti aku beri kau perhitungan. Sekarang, aku akan urus Sinta Mahesa. Nyonya, hati-hati. Kirim orang untuk mengikutinya. Jangan biarkan dia dibully. Baik. Pak Arga, sudah ada yang dikirim untuk melindungi Nyonya. Ada hal apa? Cepat laporkan. Setelah itu, aku akan menyusulnya. Baik. Bukti kejahatan Sinta dan ibunya terhadap Nyonya dan mendiang ibunya sudah terkumpul semua. Sekarang, tinggal menunggu saksi kunci. Tapi tidak masalah, pengacara kita bisa menjerat mereka. Hanya saja, ini butuh sedikit waktu. Tidak. Suruh pengacara bertindak sekarang. Hari ini juga. Penjarakan mereka bertiga. Hei, mau apa kau? Kau sudah diusir dari keluarga Mahesa. Kau tidak berhak menginjakan kaki di sini. Pergi! Laras Mahesa, kenapa kau kemari? Untuk mengambil nyawamu. Sinta Mahesa, sudah berulang kali aku melepaskanmu. Tapi kau tidak pernah bertobat, malah semakin menjadi-jadi. Kalau bukan Arga selamat, kau hampir membunuh satu nyawa manusia. Apa? Kau berani mencelakai Arga Pradana? Kau sudah bosan hidup, ha? Ayah, aku tak bermaksud. Aku tak tahu dia Arga Pradana. Aku hanya ingin menakut-nakuti si Jalang Laras Mahesa itu. Kau, si Jalang itu, kenapa membuatku kehilangan segalanya? Kau seharusnya mati. Tamparan ini untuk semua hinaanmu padaku. Yang ini, untukmu dan ibumu, yang dulu menindasku. Dan tamparan ini, untukmu.
yang ingin mencelakaiku, tapi melukai Arga. Sinta Mahesa. Sinta! Sinta! Kalian mau apa? Laras Mahesa. Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sentuh putriku. Sampai sekarang, kau masih mau melindunginya? Kau tahu tidak, putrimu menyewa pembunuh bayaran. Dia nyaris membunuh suamiku. Itu salah kalian sendiri. Tidak ada hubungannya dengan putriku, Sinta. Kalau bukan karena kau, Jalang, pacarnya tidak akan meninggalkannya. Dia tidak perlu susah payah mengurus perusahaan. Tiap hari menemani para bos besar minum, bahkan sampai dilecehkan. Sementara kau, di pesta klub eksklusif kerajaan, kau sengaja menjatuhkannya. Membuat keluarga Mahesa bangkrut. Ini semua salahmu. Kau dan suamimu seharusnya sudah mati. Kenapa aku melakukan ini? Kukira kalian berdua akan menyesali perbuatan kalian. Sinta Mahesa. Mau apa kau? Laras Mahesa. Aku mau kalian mengakui semua perbuatan busuk kalian dan merekamnya. Kalau kalian tidak bicara hari ini, apa kalian bisa keluar hidup-hidup? Aku tidak bisa jamin. Kalian pasti tahu dengan status Arga Pradana, menutupi masalah ini sangat mudah. Kau wanita beracun! Cepat bicara. Kau mau menyeretku, ha? Aku bicara. Aku akan bicara semuanya. Dulu aku yang menggoda ayahmu. Aku yang merayunya. Aku juga yang mengomporinya untuk menceraikan ibumu. Lagi pula, Sinta bukan putrinya. Dia anakku dengan pria lain. Kau berani menipuku. Apa lagi? Dan juga, aku juga yang meracuni ibumu. Ayahmu tahu soal itu, tapi dia membantuku menyembunyikannya. Jadi ibuku tidak meninggal karena sakit. Ternyata ibuku tidak meninggal karena sakit. Laras Mahesa. Sudah, Laras. Tidak apa-apa. Aku antar kau pulang, oke? Beri mereka bertiga pelajaran. Lalu serahkan ke polisi. Dan untuk Sinta Mahesa, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Biar dia menikmati hidup di sana. Jangan! Aku tidak mau ke rumah sakit jiwa! Lepaskan aku! Aku tidak mau! Jangan! Lepaskan aku! Sudah baik kan? Kamu baru saja sadar dari koma. Langsung lari mencariku. Kepalamu masih sakit? Tidak sakit. Laras Mahesa, maafkan aku. 6 tahun ini kamu menderita. Kamu brengsek! Brengsek! Bukannya kamu sudah memaafkanku? Memaafkan? Tidak akan. Kau buatku punya anak di luar nikah. Maafkan aku. Ini semua salahku. Pukul, marahi, hukum aku. Terserah. Asalkan kau tidak marah lagi dan meninggalkanku. Syukurlah itu kamu, Laras Mahesa. Kenapa kamu diam saja? Kamu benci padaku? Iya, aku membencimu. Aku benci dirimu yang dulu. Tapi aku suka dirimu yang sekarang. Aku juga menyukaimu. Laras Mahesa, sekarang mau pulang bersamaku? Sudah lebih 10 menit. Belum sampai juga. Nyonya sudah lama sampai. Seluruh kawasan ini milik Pak Arga. Maksudmu, seluruh kawasan ini rumahmu? Naik mobil lebih dari 10 menit. Astaga, aku tak bisa bayangkan. Tenang saja. Semua ini akan jadi milikmu. Selamat datang, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Selamat datang, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Loh, kenapa bibi muda juga di sini? Mama. Mama? Menantuku, ramah sekali. Aku makin suka. Arga Pradana, kau bohong lagi.